Akibat apa yang terjadi membuat kita manusia menjadi takut? Karena ceritanya semua adalah kadang-kadang kita tidak pakai nalar. Memang kiamat tidak pakai nalar. Tidak bisa kita bayangkan akan terjadi apa tidak. Yang menjadi satu pertanyaan adalah bagaimana 2013? Gitu kan? 2013 kita baru bicara hari ini adalah 13 hari. 13 hari minus 365 masih banyak hari-harinya. Terus kita mau ikutin yang mana? Masih cerita orang podcast? Ya, karena nanti malam ada badai salju di Jakarta. Sudah baca beritanya? Cepat di broadcast ya. Badai salju mulai jam 7 malam. Belum tahu ya? Belum. Iya, saya juga baru tahu barusan sekarang. Jakarta mana mungkin ada broadcast badai salju ya? Nah itu kadang-kadang kita dengar cerita yang gak make sense secara ilmiah, tapi kita telan juga. Terus kita broadcast, semua orang terima. Jadi waktu cerita 2 bulan lalu itu, 2 bulan sebelum Desember, terima berita bahwa bumi, bulan, dan matahari akan berjejer, maka itu terjadi badai yang luar biasa, sehingga bumi akan hancur. Itu sampai ada broadcastnya dan ada linknya. Ya waktu itu ada linknya. Saya klik linknya, saya lihat, ternyata itu blog pribadi. Dia berani pakai nama NASA loh. Dia bilang NASA, ya kan pernah baca Arthur ya? NASA katanya, saya pikir NASA kan orang pinter, orang ahli aeronautik ya. Itu pinter-pinter, masa mungkin sih di dunia pernah bumi, bulan, dan matahari berjejer. Gerhana bulan ada sendiri, gerhana matahari ada sendiri. Kok bisa kejejer bareng-barengan gitu loh? Cerita dari mana? Ya itulah nggak nalar, nggak make sense. Tapi kita ikuti, sehingga kita yang panik. Tapi pada hari ini 2013 kejutan yang terjadi 2012 harus sudah kita tinggalkan. Kita mesti membuat satu resolusi yang baru 2013. Selamat tahun baru. Setiap orang mengirimkan SMS, ucapan, BBM, apapun. Happy New Year, welcome 2013. Yang menjadi pertanyaan buat kita yang duduk di sini adalah apakah kita menyambut 2013 dengan hati yang baru? Kita anak Tuhan. Apakah kita sudah menerima dan menyambut tahun 2013 dengan hati baru, dengan sosok yang baru? Itu yang paling penting, bukan gosipnya. Jadi kalau tadi saya mulai dengan cerita bahwa wah, nanti malam ada badai salju, Anda mulai bengong. Hah? Oh, gue ketinggalan ya? Saya nggak tahu tuh, saya belum terima gitu ya. Terus nanti kalau saya tidak tutup tadi, langsung ada buat broadcast cepetan lu. Terusan tadi kata broadcast badai salju, siap-siap. Mau diapain? Dunia ini ada kacau. Di Australia panasnya 43 derajat. Di China, di Eropa minus 40 derajat. Wah, di Australia kebakaran hutan. Orang dehidrasi, kepanasan, 43 derajat panas. Mungkin Australia yang biasanya cuacanya sekarang tiba-tiba panas seperti di Gurun. Terus mereka mau apa? Di China yang biasanya mungkin nggak pernah minus begitu hebatnya, kalau ke Siberia itu biasa 40 derajat. Di Rusia juga sama. Kalau di Vostok mereka biasa 40 derajat, tapi mereka sudah biasa proteksi diri. Nah tiba-tiba temperatur yang turun sampai 40 minus dan temperatur naik sampai 40 sekian. Itulah dunia kita hari ini. Yang kita ngosong-ngosong dengan 2013 penuh dengan bencana dan kesengsaraan yang terjadi di belahan dunia. Tetapi ada hal yang penting juga, happy juga, karena saya orangnya di bidang properti. Ternyata Jakarta di dunia properti yang terbaik investasi di Jakarta. Nah itu ada positif juga. Jadi ada berita baik juga. Investasi Jakarta katanya di dunia itu ranking number 1 investasi properti. Jadi kalau mau beli bisik-bisik sama saya. Jadi ada berita baik, berita buruk semua campur aduk. Buat kita manusia yang hidup di dunia 2013, kita terima ornamen begitu banyak, ya dekorasi semua udah mulai quiet sekarang. Tapi di rumah saya pohon Natal udah cabut, istri saya bilang jangan roofing masih bagus. Ya udah ntar cabut ya. Di sini udah gak ada ya dekorasinya. Jadi tahun barunya sudah selesai, pesta sudah selesai. Kita masuk kehidupan baru, persiapan baru, semua apakah sudah lakukan? Itu yang penting. Bagi kita anak-anak Tuhan adalah kita menyiapkan diri apakah lebih dekat kepada Tuhan. Itu paling penting, tidak ada yang lain.
Kita semakin dekat kepada Tuhan, berarti kita dekat kepada pohon yang hidup di tepian sungai yang mengalir. Itu yang hidup buat kita. Jadi kalau sungai yang mengalir, di pohon tepian sungai itu tidak akan kering. Selama kita hidup dekat dengan Tuhan, berarti tidak akan ada namanya bencana apapun seperti tadi kesaksian Yuli. Kalau dia katakan bahwa dia hadapi semua 12, oh begitu banyak problem. Tapi saya lalui, saya langkah terus melewati semua problem itu sampai masuk 2012. Tantangan baru, bukan gak tantangan loh. 2012 ada tantangan baru, tetapi untuk kita. Kenapa saya takut? Karena saya melekat dengan Tuhan kita. Itu yang paling penting kalian. Kalau dunia kita prediksi 2011 kita tutup, memasuki tahun 2012, question besar. Bagaimana 2012? Lewat. Terus 2012 question besar lagi. Masuk 13 hari sekarang. Terus kita mau pikirin apa lagi? Kita kalau melekat kepada Tuhan sendiri, Dia memberikan kepada kita janji-janji kehidupan yang baik dan baru ke depan. Itu yang penting. Firman-Nya itu dari kapanpun sampai hari ini Alkitab itu tetap ada dan berlaku hingga hari janji Tuhan itu tidak pernah luntur. Untuk kita janji Tuhan itu firman Tuhan sendiri. Kalau kita imani bahwa hidup kita melekat kepada firman Tuhan sendiri, berarti apa yang kita khawatirkan, kita takut karena saya berpegang kepada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Hanya itu, gak ada yang lain lagi. Siapa yang melekat kepada manusia? Kita melekat kepada orang-orang hebat. Dunia politik gonjang-ganjing di Indonesia, orang-orang hebat tumbang. Menteri bisa tumbang. Orang-orang pintar juga tumbang. Orang-orang berduit, orang-orang kaya, orang-orang hebat semua juga tumbang. Bisa tumbang karena manusia memiliki keterbatasan dalam hidup dan tubuhnya. Tapi kalau firman Tuhan yang kita pegang dalam hidup kita, seperti firman dalam Injil yang kita pegang itu, ribuan tahun itu janji Tuhan yang setia adanya. Tinggal kita mau apa tidak. Kalau saya cuma satu resolusinya, 2013 saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya buat komitmen sendiri lagi kepada Tuhan. Nomor satu, saya tanya. Saya sering bicarakan di sini, mimbar ini tutup tahun 31 Desember. Saya tanya, begitu tank, Anda lakukan apa? BPM, ada yang belum? BPM, Happy New Year segala macam, terus pesta apapun, berdoa bersama apa? Yang kita lakukan, apakah ada berdoa itu? Ada tidak? Pertanyaan satu, kalau pesta sudah selesai pesta saatnya habis selesai. Kalau kita diundang di nightclub, di restoran, di hotel-hotel, wah trompet jam 12, countdown, 10, 9, lompat-lompat semua, buka minuman, pas, pulang-pulang udah teler. Selesai, bangun pagi, wajahnya kuyup. Saya mau tanya, apakah saudara sekalian ada tidak berdoa waktu tahun 31 Desember, Januari masuk? Ada? Ada berdoa? Ada? Ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa, baru 13 hari doa. Ajak Tuhan masuk ke dalam hidupku. Saya sudah prinsip selantiasa begitu selesai pesta, usai apapun 31 pulang, kalau Anda kasih undang, pulang saya ajak keluarga. Kita berdoa. Masih subuh itu. Ya, kemarin kebetulan 31 Desember saya nggak ada undangan apa-apa, jadi di rumah nikmati orang main kembang api. Tahun ini lebih heboh daripada tahun kemarin. Kiri kanan sekeliling rumah saya lihat, wah panjang banget. Tahun kemarin cuma 10 menit habis, karena mahal kan kembang api yang bagus. Tapi tahun ini saya lihat yang main kembang api lebih bagus, kembang apinya bagus. Ya, wah ya, kita keliling lihat, wah kiri ada, kanan ada, tengah ada, banyak. Kita lihat. Lebih heboh, lebih lama main kembang apinya setengah jam. How much the cost? Berapa rupiah yang Anda bakarkan untuk menyambut 2013? Tapi ada perasaan bahagia, ada senang. Ya, gak masalah. Ya, nikmati. Saya kumpul keluarga, kita ada sedikit perjamuan, udah selesai. Kita doa. Itu prinsip. Saya masuki tahun langkah baru, saya ajak Tuhan masuk ke dalam keluarga. Doakan.
keluarga, anak-anak, istri, semua saya doakan. Ayo, masuki langkah pertama, memasuki tahun yang baru dengan satu komitmen, Tuhan lebih dekat kepada kita. Keluarga kita harus kita persembahkan Tuhan. Inilah keluarga Tuhan. Mintakan damai sejahtera, sukacita, berkatnya semua. Ada tidak? Dan kebaktian, kita doa di gereja. Saya juga sama, selain itu salah satu kita kebaktian juga. Tapi kita pribadi ini penting adalah bawakan ke dalam Tuhan. Tuhan, ini keluarga saya. Tuhan, apa yang telah saya lakukan, saya kerjakan tahun 2012. Ada kekurangan, kelebihan, ada hal yang tidak menyenangkan. Mohon Tuhan ampuni saya. Maafkan, saya tidak tahu. Saya ingin melakukan resolusi baru, Tuhan. Jangan membuat hal yang tidak baik di hadapan-Mu. Melayani Engkau lebih luar biasa. Keluarga saya melakukan semua tugas pekerjaan untuk memuliakan Engkau di atas segala-galanya. Itu penting buat kita. Siapapun kita, pribadi kita, jangan lupa. Karena kita selalu mengadakan diri kita, bahwa 2012 kau mau kerja lebih, 13 kok bisa hebat lagi, gua mau, saya mau. Semuanya saya. Aku. Saya doang, keluarga doang. Ini. Tapi lupa, tidak mengundang Tuhan sendiri sebagai penolong kita. Dia itu penolong kita loh. Dia yang nolong kita. Dia udah siap di depan pintu rumah kita. Analoginya adalah seperti itu. Dia tunggu. Dia mau siap menolong kita, tapi kita tidak undang dia penolong juru selamat itu masuk dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Kita lupa. Begitu masuk kerja, mulai masuk bisnis, mulai dagang lagi, cuma salaman selesai. Mulai lagi. Waduh, gimana ya? Target. Saya nggak takut. Saya tahun 2017 target kerja usaha saya lebih luar biasa daripada 2012. Saya takut enggak. Saya tiap tahun melewati tahun demi tahun, saya tidak pernah takut. Saya bersyukur senantiasa. 2012 saya bersyukur. Kadang-kadang kita lupa. Kok bisa begitu cepatnya ya 2012 lewat begitu aja. Udah masuk 2013 ya. Ini hari ke-13 hari nih. Kok bisa? Itulah iman. Itulah Tuhan yang tadi saya katakan, Dia menolong kita jika kita menghampiri Dia. Dan kadang-kadang jangan sampai kita menghampiri Dia menghampiri kita aja kita lepaskan. Jadi kalau kita bicara dalam firman hari ini, yang akan disampaikan pada pagi ini adalah dua hal yang kita ingin capai, yang satu atau yang satu. Itu kita lihat. Tuhan sudah menyatakan kepada kita ada namanya berkat dan kutuk. Cuma dua. Hidup kita hanya teman berkat dan kutuk. Ada surga dan neraka. Nggak ada yang lain. Pilihan cuma dua. Yes or no, nggak ada or. Ya, jangan salah pilihnya ya. Yes or no, or aja. Nggak ada. Yes or no. Salah satu. Tuhan tawarkan kepada kita 2013 berkat dan kutuk. Kok bisa dikutuk? Manusia dari awal waktu lahir itu sudah berbuat dosa, Adam dan Hawa. Tuhan langsung mengutuk bahwa hai wanita, para perempuan, engkau melahirkan dengan kesakitan. Dan hai engkau pria-pria, engkau bekerja berkeringat untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluargamu. Itu sudah kutuk. Tidak ada hai binatang-binatang, gajah-gajah, anjing-anjing, kau dikutuk. Enggak ada. Cuma manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Binatang lain ngatuk beranak, nggak ada yang bunyi teriak-teriak kayak manusia kan, bener nyatanya kan? Ya kan? Binatang Yuli waktu melahirkan gimana? Aduh Victor, kau teganya. Tidur mah, oh luar biasa. Tidur tetap keluar. Itu kutuk berlaku, makanya wanita itu melahirkan sakit. Tapi kalau anjing, kucing, sapi, kuda, coba lihat beranaknya. Ada yang teriak nggak? Nggak ada. Klak keluar satu. Klak dua. Dia cuma doang. Kuda cuma keluar satu. Tapi manusia, waduh ilah. Teriak saya rumah sakit kedengeran semua. Itu siapa sih itu istrinya? Kenceng amat teriaknya. Habis dia penyanyi seriosa katanya. Jadi teriaknya biasa. Oh gitu ya. Begitu. Tapi kutuk itu berlaku sehingga Tuhan tahu bahwa kita terkutuk. Makanya Tuhan berita kepada kita, tinggal terima mau berkat apa kutuk. Firman-Nya itu dari tahun
zaman baheula sampai sekarang berlaku buat kita. Mari kita sama-sama buka Ulangan 11. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuberitakan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jelas firman Tuhan. Perintah Tuhan itu jelas bagi kita. Dari perjanjian lama di Ulangan itu berlaku, firman tidak berlaku. Dia berlaku surut apa tidak, itu firman Tuhan itu kekal. Oh tidak, itu cuma buat orang-orang zaman dulu kala, nenek moyang saya. No, firman itu kekal. Makanya kita punya pegang Alkitab itu dimanapun itu tetap tidak koreksi. New version ganti, Matius 29 ganti jadi 28 misalnya. Nggak ada. Tetapi firman ini jelas buat kita bahwa dia berkata kepada kita, berlaku sampai hari ini, menghadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Tinggal kita menyambut tahun 2013, mau terima yang mana. Please, Tuhan tidak paksa kita. Silakan pilih. Anda pilih berkat kutuk. Mengerikan kalau dengar kita kutuk. Tapi itu ada loh. Kalau kita salah jalan, saya selalu contohkan kepada anak buah saya, pasukan saya, itu saya bilang, hati-hati dengan mulutmu. Mulutmu itu punya kuasa yang sangat besar. Baru minggu lalu saya seminar, anak-anak saya kumpulin semua di mana mereka. Besar kuasa di mulutmu. Bukan Anda karena seorang leader, oh kamu seorang sebagai staff, oh seorang biasa saja. Benar nggak? Percaya nggak? Mikir, masa sih Pak punya kuasa? Kuasa apa? Nggak percaya? Bingung Pak? Bingung? Ya udah, ayo kita berdiri bersama-sama. Terus semuanya berdiri. Saya punya kuasa nggak sama saya? Anda turut kan? Waktu saya bilang ayo kita berdiri bersama-sama, dia pada berdiri. Saya contohin doang, Anda kenapa berdiri? Saya ketawa, duduk lagi. Itu kan kuasa. Jadi mulut saya itu punya kuasa untuk memerintah, untuk melakukan apapun. Kalau kita punya kuasa dipakaikan berupa berkat perkataan, jadilah berkat itu bagi kita, di hadapan kita, di keliling kita. Betul? Kalau Anda sebelah Anda bersebelahan, Anda perintahkan sebelahnya, geser dong. Misalnya gereja ini dengan penuh, ada 104. Anda berkata ke saya, tolong geser. Dia geser nggak? Geser. Ada kuasa nggak? Bukan jenderal kan Victor ya? Bukan, tapi dia turut aja tuh Victor. Geser dong. Punya kuasa. Terus tiba-tiba Yuri sebelahnya, lu bau sih? Gitu misalnya. Terus dia sebelahnya marah nggak? Kenapa? Karena dia ngomongin nggak enak ke dia. Dia marah. Gua apa? Itu di bawah itu orang kencing kok sayang bau, misalnya. Tapi kalau misalnya sebelahnya yang terima, dia omongin lagi, lu yang bau. Punya kuasa nggak bagi dia? Yang membuat dia kuasa tidak kuasa adalah membuat orang itu terima apa tidak, karena perkataan-perkataan yang kita sebutkan. Tapi kalau kita perkataannya adalah berupa kutuk yang negatif, sama berkuasanya. Jadi Tuhan sudah berikan kepada kita dua, berkat atau kutuk dari Tuhan berikan kepada kita. Mau tidak kita manfaatkan berkat yang Tuhan berikan di tahun 2013. Amin. Tuhan sudah berikan berkat di hadapan kita. Kadang-kadang kita sendiri nggak mau terima, kita sendiri tidak mau ambil. Kan selalu saya contohkan bahwa kita hidup cuma ada 3 opportunity. Kesempatan hidup kita cuma ada 3. Mau apa tidak? Pertama, ada opportunity, kesempatan yang tiap hari lewat di depan kita, terus melongok, lewat lagi. Kita cuma lihat, oh itu tiap hari lewat, biarin data, besok-besok bisa kok. Saya bisa ambil lagi, jangan sekarang deh, baru sempet. Ajak ke persekutuan doa, itu minggu depan juga masih ada PD kok. Minggu ini ke gereja, aduh masih 52 minggu setahun. Minggu ini nggak tahu, minggu depan masih bisa, minggu depan masih bisa.
Opportunity number one. Opportunity yang kedua, yang nggak berhenti di malam itu kita dia lewat aja. Kita liatin, wih, itu opportunity apa ya? Kesempatan apa itu? Lewat, tiap hari lewat, tiap minggu lewat, tiap bulan lewat. Kita cuma liatin, lewat. Ah, males ah. Dia cuma lewat doang. Ngapain saya duduk lagi enak, nyaman, saya lagi asik? Buat apa saya hampiri? Nggak perlu. Yang ketiga, opportunity kesempatan. Gila tuh, banyak amat orang uberin tuh kesempatan. Berarti kesempatan yang bagus banget ya. Karena orang yang minat banyak. Anda mesti lebih berjuang lagi, sudah mesti lebih berjuang lagi. Karena orang itu menguber kesempatan itu lebih luar biasa daripada 1 dan 2. Memerlukan usaha, effort. You have to do your big effort, best effort. Harus lakukan. Mau nggak? Wah, lebih gawat. 1 yang lewat aja, berhenti nengok aja kita ogah. Yang kedua lewat tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun lewat aja kita juga ogah. Apalagi yang ramai-ramai di Uber orang. Berkat itu ada di depan kita. Kalau Tuhan berikan ada 3 macam itu. Kalau hari ini Tuhan berikan pada kita 3 macam berkat yang diberikan, yang udah Tuhan lewat, nengok sebentar, Anda tinggalin, gak mau, malas. Karena usaha itu tidak ada yang murah. Namanya usaha itu tidak ada yang tidak berkeringat. Tidak ada. Tukang jual tahu goreng, kalau dia jual di depan sini, depan gereja, pas bubaran, kira-kira dibeli nggak? Dia tahu nih, bubaran gereja, saya taruh situ. Tapi bubaran gereja berapa? Kira-kira jam 10:30, jam 11, saya tunggu 10:30. Dia bawa tanggungannya. Usaha itu, opportunity, dia tungguin. Keluar pasti tidak, paling tidak 10% dari sekian, 2 orang atau 3 orang beli. Dia usaha tidak? Dia jauh tanggungnya. Di kompleks saya tuh ada tukang toge goreng. Bapak-bapak, kalau saya ketemu tuh jam 3 tuh udah mulai tanggung gitu. Berat banget. Tongkrong di situ. Itu orang bermobil, bermotor, duduk makan di situ. Every day. Usaha nggak? Jauh dia, tanggung begini, genjot begini. Tapi jualan cuma 2 jam, 3 jam finish. Selesai, 1 tahun habis. Kita kalau sampai pulang dari, pas kalau iseng mesti pulang gereja gitu ya, habis jalan-jalan gitu. Jam 5-an kita lewat, kita iseng mau toge goreng yuk. Udah finish, selesai, habis. Dia perlu usaha tidak? Perlu usaha. Jadi saya bilang, usaha itu penting tergantung kita. Mau lakukan berapa persen usaha kita? Tahun 2013, apakah saudara sekalian mau lebih berusaha daripada tahun 2012? Kembali kepada kita. Karena Tuhan sudah berikan berkat itu dan kutuk. Kalau kita salah masuk ke dalam jalan yang tidak benar, yang Tuhan berikan kepada kita berkat, ya kita berarti masuk ke daerah yang penuh dengan problem, dengan kutuk. Allah lain seperti sini. Jadi dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kenapa Yesus kita kenal? Kenapa dikatakan firman ulangan itu bahwa yang tidak kamu kenal? Saya mau tanya, kalau hari ini kita berdoa, kita sembahyang kepada ilah-ilah atau patung-patung lain, apakah kita kenal mereka? Tidak. Tetapi Yesus kita kenal. Sampai hari ini Yesus adalah sosok yang diberikan kepada kita pertolongan dari kuasa Roh Kudus yang kita kenal. Jadi kalau kita kata firman yang tidak kamu kenal, memang banyak orang yang sembahyang tidak kenal siapa dia. Di sini jelas firman Tuhan katakan kepada kita yang tidak kamu kenal, karena aku kamu kenal. Itu jelas firman Tuhan. Jadi kalau hari ini kita masih bertanya-tanya pada diri kita sendiri, tanyalah pada diri kita sendiri boleh, tetapi apakah saya sudah menjadi manusia baru tahun 2013? Kalau kita melayani, lebih luar biasa dong. Melayani bukan hanya cerita melayani gereja loh. Melayani kepada lingkungan kita, keluarga kita, itu melayani. Jangan salah. Mari kita bisa melayani, bukan melayani berarti minggu cuma ke gereja. Enggak, tugas kita banyak. Kalau sebagai papa, melayani keluarganya. Kalau papa sebagai bisnismen, dia melayani anak buahnya, staffnya semua, itu yang melayani. Dilakukan, bisnisnya maju, anak buahnya maju. Kalau kita sebagai staff, dia melayani perusahaannya, melayani bosnya, artinya lebih luas ya. Bukan melayani artinya sepatu bosnya kita semirin tiap hari gitu.
Bukan ya. Tuhan maksudnya melayani adalah di mana kita berada itu kita layani lingkungan kita. Di keluarga, layani keluarga itu. Sebagai anak, layani keluarga itu. Tolong. Anak sekarang kan enak. Ya kadang-kadang kita sebagai orang tua dulu kita pikir saya nggak mau kayak gini jadi anak saya nggak mau kayak gitu. Saya selalu susah. Dulu saya pertama kali punya mobil itu ya dari perusahaan, dikasih loan mobil seret pertama kali 5 juta, 5 juta setengah, 5,8 juta. Suruh beli mobil tahun 83. Pertama kali saya punya mobil di perusahaan kerja, diberikan fasilitas loan, car loan 5,8 juta. Cuma bisa beli mobil second. Saya belilah Ceret, Daihatsu Ceret, keren, masih mulus karena baru dicat sama penjualnya. Terus judulnya kerennya, yang jual apa? Bekas dokter. Iya, kita pergi dokter kan nggak suka ngebut. Dokter kan baik, mau mobilnya hati-hati barangkali kan. Jadi kita beli itu. Saya beli itu. Wih, mulus. Waktu hamil tuh. Hamil beberapa bulan ya waktu itu. Gue bisa ke jalan tuh. Mantan pacar saya malu gak tuh? Ini mantan pacar saya. Bukan yang lain ini. Kesian kan tadi begini. Mau gue ke jalan, ya udah. Kamu dikasih. Dia mau ke sini. Panggil mobil derek. Ngek ganti ban, ganti itu. Aduh sayang, udah keluar duit sekitar 8 juta akhirnya. Dari 5,8 jadi 8 juta keluar. Sayang mau jual aja deh. Itu ngeri loh. Punya mobil pertama tuh, aduh. Mobil baru ganti, mobil kedua second juga, Jimny beli, oke. Cuma Jimny kan Jeep, cuk kenceng banget. Pertama sedan kan kecil lumayan nyaman kan, cuma nggak mogok. Naik mobil Jeep keras banget. Wah itu Jimny kan, bayangkan mobilnya keras banget tuh Jeep versi Suzuki yang pertama kali itu keras, 20 nggak apa-apa. Kalau tikungan tuh anak saya ketawa. Ya kita masih anak sekarang. Ya, begitu. Ganti lagi. Tapi thank God, semua yang saya dapatkan itu Tuhan mau kita belajar. Dengan mogok saya tahu gara-gara apa. Dengan dorong-dorongan saya tahu di problemnya gitu. Jadi mobil mesinnya saya tahu. Jadi kalau ada problem mesin silahkan tanya saya. Belum tentu saya bisa jawab sekarang. Jadi saya progresif. Second hand, tingkatnya lebih tinggi, second lebih tinggi sampai terakhir. Yang diberikan loan adalah loan mobil yang 15,5 juta. Lebih kerenan, nggak pakai mogok. 15 juta baru mobil baru. Terus waktu itu 90 juta. Naik. Itulah yang Tuhan mau berikan pada kita. Jangan tanpa usaha. Yang saya bilang tadi, kalau kita berusaha tanpa keringat, itu nggak mungkin usaha kita berhasil. Jadi kalau hari ini kita berusaha berkeringat, pasti ada hasilnya. Meskipun tantangan, perlu tantangan, no problem. Masuki tahun 2017 dengan tantangan baru, no problem. Karena Allah beserta aku, Immanuel. Itu aja. Tapi karena kita gak mengalami itu, akhirnya anak-anak kita nggak tega. Aduh jangan deh anak kita, jangan beli mobil second deh, beli baru. Tapi kadang-kadang jadi karbit kan. Nih anak-anak muda nih, papinya di keluarga kasih mobilnya baru, nggak pernah ngalamin mogok mobil, jadi keenakan. Mobil nggak dirawat, pokoknya jalan berantakan, gue jalan pulang kita yang mabok. Ini mobil kok berantakan begini, dalamnya jorok amat sih, nggak dirawat sih gini-gini. Karena kita karbit anak-anak kita. Salah juga loh. Kalau saya terdidik karena dari mobil mogok, jadi mobil sampai sekarang kalau ada cek mobil saya, oh terawat, bersih, karena kita mengalami susah. Tapi anak-anak muda sekarang nih, kadang-kadang orang tuanya terlalu baik Pak Amel ya. 2013 kita menghadapi problem tantangan, no worry, jangan takut. Karena firman-Nya tegas, berkat itu sudah disiapkan buat kita. Kalau kita sepaham dengan firman Tuhan bahwa Tuhan, kalau kita belum berdoa kemarin, doa pulang malam atau sore kumpul keluarga, doa, yuk. Baru 3 kali kok. 2012, saya nggak takut, doa, ayo Tuhan. Bibitkan satu tantangan baru kepada kami, no problem. Kalau tadi seperti yang film yang Juli putarkan tadi, coba lihat, never give up, never surrender. Itu prinsip daripada orang tadi. Dia tidak pernah menyerah dan dia tidak mau serahkan dirinya kekalahan. Dia jalan, punya prinsip. Jadi kalau kita masuk ke tahun 2012 itu sama, tidak menyerah. Artinya tantangan di depan kita kayak apa, gua nggak menyerah. Never give up, itu artinya. Never surrender,
tantangan menghadapi kita. Lu berani? Jadi dua, never give up, never surrender itu ada dua pengertian. Sama menyerah. Tapi kalau never give up, berarti Anda melihat tantangan begitu berat, Anda sudah menyerah. Anda melihat sendiri, Anda putuskan. Jadi tidak, saya tidak takut. Tantangan itu, never give up. Tapi satu lagi, never surrender. Tantangan itu dapat nyamperin Anda. Lu berani? Susah loh ini, berat loh. Anda bisa begini loh, begini loh. Nah itu never surrender. Sorry, saya nggak nyerah. Jadi kalau istilahnya kalau Anda mau perang, musuhnya banyak, waduh berat, waduh nggak berani nembak. Sekarang musuhnya nyamperin Anda bawa pistolnya. Berani? Lawan kita? Gini? Sorry, gua lawan. Nah itu never surrender. Jadi never give up, never surrender. Tahun 2013 kita bawa kepada Tuhan yang menyerah. Kalau firman jelas buat kita bahwa hari ini firman diberikan kepada kita adalah kekuatan kita. Kadang-kadang orang suka malas baca firman, padahal firman itu Tuhan sendiri. Kadang-kadang bertanya pada kita bahwa Tuhan tuh nolong saya enggak. Firman-Nya bilang saya tolong engkau. Kadang-kadang Tuhan, kita bertanya, Tuhan problem saya diselesaikan tidak? Tuhan firman-Nya, aku selesaikan. Kita bertanya pada Tuhan, Tuhan jalan aku yang mana? Aku sudah berikan jalan kepadamu. Semua sudah ada. Hanya satu yang kekurangan kita adalah tergantung tadi. Kita di comfort zone nggak? Di daerah nyaman tidak? Enggak. Males, saya nggak mau. Coba kita buka lagi Matius 6:33. Jadi kalau hati kita sakitkan orang, tidak berhasil, kecewa, seperti lilin terbakar, meleleh kembali, menggumpal kembali seutuhnya. Jadi kalau hari ini firman Tuhan jelas kepada kita, jangan kita khawatir. Ulang-ulang Tuhan katakan, jangan mau khawatir, jangan kamu takut. Kenapa kita selalu khawatir dan selalu takut? Terjadilah seperti Ayub, dia berkata, apa yang saya khawatirkan, aku yang takut terjadi. Kenapa? Karena kita dirinya mendorong. Kalau kita yakin diri kita mendorong, yakin terjadi baik, jadilah baik itu. Makanya kenapa di dalam Korintus semua diajarkan oleh Paulus, pikirkan yang baik, pikirkan yang ini semua indah-indah, yang nyaman-nyaman, itu positif. Jadi tahun 2017 tinggi, baik, semua bagus semua.